Oke ya. Ya, ini sekarang kita sudah sampai di Istana Taihe ya. Jadi Istana Pintu Taihe. Pintu Taihe Anda bisa dilihat, ini pintunya ada 9 paku. Ya, 9 baris, 9 paku. Mengapa orang China ini suka angka 9 ya? Karena angka 9 ini boleh dikatakan juga karena disebut pakai bahasa Mandarin, 9 itu adalah angka ganjil yang terbesar. Ya, jadi Jiu diejanya ya. Kalau untuk orang bisa panjang umur, untuk kekuasaan bisa selama-lama berkuasa. Jadi angka 9 ini dilihat ya pintunya ya. Di Forbidden City pintu selalu sukanya begini bentuknya. 9 baris paku. 9 baris, 99. Ya, 9 itu angka ganjil yang terbesar. Ya, jadi sukanya di 9. Jadi Istana Forbidden City juga ya, bangunan di Beijing ini dari selatan ke utara, semuanya jadi garis tengah itu, jadi Istana Umen juga, jadi pintu gerbang Umen juga pun jadi di paling tengah itu 1 sampai 9, tengah 5. Jadi 5 itu yang paling tengah. Ya, zaman dahulu Kaisar sukanya paling tengah jalan, di tengah bangunan, tinggalnya di tengah itu paling aman ya. Kalau perang ya, jalan kemana pun, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya tentara sudah mati, dianya yang paling tengah, paling aman ya. Jadinya disebutnya begitulah 9. Ya, sekarang perjalanan kita masuk lagi dari pintu Taihe, masuk ke lapangan Taihemen. Dilihat jauh-jauh, dilihat ini Istana Taihe ini adalah yang paling bangunan istana yang terbesar di Forbidden City. Ya, semuanya di bawahnya ini ada 8 meter dari batu dibuatnya, batu pualam. Ya, bangunannya 26,92 meter, total 35 meter ini tadi yang dilihat jauh. Sekarang videonya kembali lagi ke sana tadi ya. Nanti kita jalan ini. Jadi lapangannya ini lebih luas dari tadi lapangan pintu Taihe. Ini lapangan Istana Taihe, lapangannya luasnya 3 hektar. Ya, biasa ini Istana Taihe ini untuk apa? Jadinya biasa dinasti Ming, dinasti Qing jarang dipakai. Cuma hanya pada waktu lebaran, ya, lebaran, Tangce, ya, dan pernikahan kaisar, semuanya mengadakan di Istana Taihe. Jadi ini Istana Forbidden City dibagi 2 bagian. Bagian luar, istana luar, ada 3 istana. Istana Taihe, Istana Zhonghe, Istana Baohe. Ini di atas batu ini, ya. Atas batu ini dari selatan ke utara 230 meter, ya. Dilihat nanti dari tengah masuk ini jadi Istana Taihe. Lapangannya ini untuk mengadakan upacara. Ya, biasa tentara-tentara biasa di sini pejabat tentara pun mengadakan upacara. Pokoknya di lapangannya ini 3 hektar luasnya. Coba ya. Di sini bisa dilihat juga bangunannya, ya semuanya di atas tangga kolam itu ada apa ini dilihatnya? Ya, seperti naga ya, naga. Sebenarnya ini kalau hujan di mulutnya naga itu ada satu lubang. Air itu kalau kena hujan, air bisa muncrat dari mulut naga ya. Jadi semuanya ini untuk ini air hujan, meskipun gimana teras pun ya. Sekarang rakyat China juga ya merasa aneh juga, mengapa kota Beijing sekali hujan teras bisa kebanjiran sebagian tempat, tapi Istana Forbidden City selalu ya tidak pernah bisa banjir ya, karena air hujan bangunannya semua di atas batu ya. Jadi air itu mengalir ke bawah
ke tadi yang tadi kita lihat sungai air mas itu dalam ya. Ini lapangannya cukup luas, coba aja. Jadi Kaisar melihat juga kalau pejabat masuk ke Istana Forbidden City, melihat gagahnya ini, merasa bisa kaget sekali juga ya. Kaget sekali. Ini bangunannya nggak ada ya pejabat pun yang bisa membangun sebanyak ini. Ini sekitarnya juga ya. Dilihat ini yang tadi kita pintu Istana Taihe. Ya, kita ngeliling lagi videonya. Jadinya ini ada gentong. Gentong ini semuanya ada di kota Beijing, di Forbidden City ada 305 gentong yang dibuat dari tembaga, ada 18 buah. Untuk apa fungsinya gentong-gentong ditaruh di sana tadi yang kita lihat jauh-jauhan ya. Itu gentong itu untuk menyimpan air karena bangunan Istana Forbidden City semua dibuat dari kayu. Ya, kayu takut kebakaran. Jadi untuk menyimpan. Ini lihat batu batanya ya. Batu bata ada yang sudah direnovasi, ada yang belum direnovasi. Ini yang putih-putih itu untuk jadi mengadakan upacara orang yang berdiri di sini. Jadi tempatnya udah tertentu juga. Ini siapa yang berdiri di sini juga tentara atau untuk mengadakan upacara ya di sini. Jadi Kaisar biasanya di sana duduk di Istana Taihe. Jadi istana luar itu 3 istana, Istana Taihe, Istana Zhonghe, Istana Baohe. Mengapa pakainya pakai he? He itu damai. Orang China dari dulu sukanya damai ya, nggak suka perang juga ya, damai. Jadi damai itu jadi namanya istana semuanya pakai Taihe, Zhonghe, Baohe. Jadi damai itu, jadi manusia dan alam harus damai. Ya, suku masing-masing suku bangsa minoritas harus damai. Apapun damai lebih baik. Jadinya pikiran orang di zaman dulu ya sampai sekarang juga. Jadi negara China itu sukanya apapun tidak mau ya lebih baik damai. Ya, ya ini lapangannya ini samping banyak rumah perumahannya itu untuk gudang. Jadi gudang menyimpan barang-barang antik ya zaman dahulu untuk kain, apa yang perlu teh, apapun yang sehari-hari yang harus dipakai ditaruh di sampingnya perumahan samping ya. Ini kita lihat lagi jalan tengah ini terus bisa langsung ya. Tingginya 8 meter. Ini batu pualam 3 susun ya. Di tengahnya itu masih ada batu juga yang ukiran naga dan burung hong dan awan-awan ya. Ini bangunannya bisa dilihat kalau di Istana Forbidden City bangunannya dilihatnya atap ya. Atapnya kalau bangunannya atapnya ada binatang. Binatangnya yang paling banyak itu yang tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau lihat bangunan kuno negara China, dilihat saja di atas atapnya itu ada berapa binatangnya. Kalau binatangnya yang paling banyak, itu yang paling penting. Jadi kalau orang yang mengurus Istana Forbidden City, tidak usah dipanggil ini istana apa namanya, harus direnovasi. Dilihat aja, suruh orang lihat saja. Kamu lihat saja, siapa yang, kalau yang 3, yang 5, itu semuanya 1, 3, 5, 7, 9, ya angka ganjil semuanya ya. Karena semuanya sukanya angka ganjil. Ini yang ini Istana Taihe 11 ya, 11 itunya binatangnya. Yang paling banyak. Jadi yang paling penting Kaisar duduk di atas duduk di sana bisa jadi 24 kaisar yang pernah tinggal yang menguasai duduk di kursi kaisar ini. Ada 24 kaisar. Ya, dinasti Ming 14 kaisar, dinasti Qing 10 kaisar yang pernah tinggal di Istana Taihe, yang di Istana Taihe untuk jadi pusat pemerintahan negara China, pusat pemerintahan dan kebudayaan China ya. Di sinilah pusatnya. Jadi pemerintahan itu dari sini mengeluarkan pemerintahan. Ya pada zaman dulu. Tapi sampai tahun 1911 ya digulingkan ya itu siapa jadi Puyi, the last emperor.
Jadi tidak diizinkan lagi. Jadi Pui itu cuma hanya bisa tinggal di belakang istana dalam. Nanti kita masuk ke istana dalam, ini istana luar. Ya, dilihat ini ada dupa-dupa. Tuh, ya jauh-jauh jelas nggak itu dupa. Ada 18 buah dupa. Dupa itu untuk apa fungsinya? Pada zaman dahulu kalau mengadakan upacara, dupa itu bisa membakar kayu cendana, bisa berasap-asap seperti awan ya. Jadi orang bawa pejabat melihat itu istana itu seperti di atas langit. Nah, dupa itu ada 18 buah dupa. Jadi melambangkan simbol 18 itu ya provinsi. Ya, tingginya ini jadi luasnya ini bangunan Istana Taihe 2.300 meter persegi. Ya, ke dalamnya 35 meter. Jadi cukup ini. Ini bisa dilihat ini juga penjelasannya ya. Ada penjelasan tiap istana ada penjelasannya. Anda kalau ada kesempatan bisa lihat pakai bahasa Mandarin dan pakai bahasa Inggris penjelasannya ini di sini ya. Coba dilihat ini ya, kalau hujan itu air muncul dari sana, air hujan. Ya, air hujan semuanya ada. Semuanya katanya ada 1.147 singa untuk air, pancoran air ini. Ya, ada lubangnya tuh bisa kelihatan lubang naga di sana. Jadi kalau hujan itu hujan deras, ya semuanya bisa keluar air. Ya, sekarang kita sayangnya gimana Istana Taihe ini, Istana Taihe tidak boleh masuk. Ya, sebetulnya Istana Taihe ini untuk mengadakan upacara besar di sana dan juga untuk kaisar. Jadi pernah juga ya ada kejadiannya tahun 19 di dalam bangunan itu Istana Taihe ada di tengah-tengahnya ada ukiran naga, digantung satu bola kristal di tengah-tengah. Jadi zaman dahulu kaisar itu kalau yang resmi, yang asli duduk di sana. Jadi tanda dianya di paling tengah di satu gedung, dianya juga duduk di paling tengah. Di atasnya itu ada satu bola kristal dan naga. Ya, kalau kaisar palsu, ya katanya sih ceritanya bisa dianya langsung jatuh itunya ke bola kristal, bisa timpah kepala sampai mati. Ya, jadi orang juga jadi takut juga. Jadi tahun 1911 kan sudah Dr. Sun Yat-sen menggulingkan dinasti Qing, kaisar yang terakhir itu Pui. Jadi tahun 1915 ada satu jenderal yang bernama Yan Sikai. Jenderal Yan Sikai itu dianya mau jadi kaisar. Nah, mau jadi kaisar. Bagaimana mau jadi kaisar? Dianya duduk. Orang bilang katanya sekarang sudah nggak ada kaisar, kamu jadi kaisar lagi, duduk di sana nanti bola kristal itu bisa timpa kepala. Dianya juga percaya juga. Jadi kursi belakangan dimundurin ke belakang supaya jangan di tengah-tengah. Itu ya kalau jatuh. Ya ini kita udah naik sampai sini. Selainnya itu ada dupa di atas. Di sini banyak pajangan juga di depan Istana Taihe. Ya ini yang jauh-jauh bisa dilihat untuk apa? Jadi untuk mengukur waktu tadi ya. Jadi pakai jarum sinar matahari. Sekarang kalau siang hari bayangannya jarum itu menghadap ke selatan ke bawah. Ya. Di sini juga sekitar ini ada kura-kura dan burung bango. Ya, burung bango. Nah, ini nih untuk mengukur itu waktu. Ya, jadi ada satu jarum. Ini juga di sini. Ya, ada untuk mengukur beras juga. Jadi simbol ini. Nah, ini untuk itu waktu ya. Waktu. Jadi dari sinar matahari kalau musim dingin ini bayangannya bisa ke bawah itu jadi siang hari. Jadi mengapa pintu gerbang Forbidden City itu dinamakannya Uman? Karena siang hari. Jadi siang hari ya tengah. Jadi siang hari itu ke selatan, menghadap selatan.
Ya, nanti di sini juga ada pajangannya, ada kura-kura dan burung bango ya. Anda lihat burung bango, kura-kura. Jadi kalau di China ini kura-kura dan burung bango itu simbol panjang umur ya. Suka ya. Jadi ada lukisan juga banyak ya burung bango untuk kasihkan orang tua, ada 100 burung bango jadi tanda umur 100 ya. Kura-kura juga panjang umur, melambangkan simbol saja jadinya di sini. Jadi apapun yang dipajangkan di Istana Forbidden City, banyak yang bersangkutan dengan kekuasaan dan kebanggaan atau manusia ini ya yang paling sukanya gimana? Satu, panjang umur, ya satu kekuasaan, harus berkuasa sebagai lelaki ya. Kedua harus panjang umur ya. Jadinya pajangannya begitulah di Istana Forbidden City. Dibuatnya semuanya pakai tembaga. Ya, keseniannya cukup tinggi. Ya, yang halus. Ya, jadi ukirannya juga halus sekali. Ya, ini kura-kura coba dilihat ya, kura-kura ya. Kura-kuranya seperti mulut naga juga. Karena naga katanya ceritaannya naga ada 9 anak. Ini juga salah satu. Ya, mukanya seperti naga, bentuknya seperti kura-kura. Ya, naga itu benar-benar ada 9 naga. Pokoknya juga hanya dongengan saja ya itu ya. 9 anak ya naga itu. Ya, ini dilihat ukirannya ya sangat bagus juga ya. Pokoknya yang di Istana Forbidden City itu ya pasti yang paling bagus, paling baik. Ada bisa menangin dalam barang-barang semuanya tidak bisa menangin Istana Forbidden City. Ini bisa dilihat di atas atapnya binatangnya ya, binatang-binatang karena kecil bisa dipembesarkan itu karena ini videonya pakai iPhone for syutingnya ya, nggak bisa dipembesarkan ini yang di atas atap ini binatang-binatangnya, tapi jauh-jauhan juga bisa kelihatan. Ini yang di depan itu ada satu orang naik itu juga ya. Satu orang di atas itu ada banyak ceritaan juga karena dulu katanya dinasti Qi, negara Qi zaman dahulu kaisar itu sampai di ubar musuh sampai ke pinggir sungai sampai nggak ada jalan lagi, tapi akhirnya ada satu burung bango lewat ke sana membawa kaisar itu jadi melewati sungainya, jadi aman, tidak bisa kena. Jadi belakangan cerita ini dongengan itu dipakai untuk bangunan kuno di China ini ya istana. Sekarang kita bisa lihat tidak boleh masuk ya sekarang ya karena penyakit itu juga sebelum penyakit COVID-19 juga ini tidak boleh masuk. Sekarang lebih jauh lagi. Asalnya masih boleh ke depan. Lihat, sekarang nggak boleh. Jadi di dalam itu ada apa? Ada kursi. Saya yang katakan tadi kursinya yang paling tengah dan pajangan-pajangan. Ada gajah di dalamnya itu gajah. Untuk apa pajangan gajah? Gajah itu kakinya 4 kaki itu sangat besar ya kakinya ya. Jadi tanda itu jadi di bawah kekuasaan kaisar sosial itu sangat stabil ya karena dianya besar jadinya kakinya besar sangat stabil nggak bisa jatuh itulah. Jadi di sini juga dilihat gentong ya, di sini ada yang dilapis emas gentong, nanti kita sambil lihat ini di sini juga ya. Kita jalan lagi, lihat 3 susun coba dari sini. 3 susun dari batu itu, pagar-pagarnya dari batu pualam. Dilihat dan juga lebih teliti lagi ini batunya sampai sekarang. Jadi ini dalam Istana Forbidden City banyak ya bangunannya itu pernah kebakaran. Sesudah kebakaran dibangun kembali ya. Tapi dibangun kembali tempat asalnya tidak banyak perubahan. Ini bisa dilihat ini gentong. Gentong ini ada 4 ya di sini ya, yang dilapis emas ini asalnya kata lapis emas karena kota Beijing tahun 1860 dan tahun 1900 tentara serikat masuk ke kota Beijing. Ini katanya di lapisan emasnya ini dikerokin ya, dibawa ya. Jadi sekarang gini, asalnya
ini lapis emas. Jadi gentong ini buat dari tembaga untuk menyimpan air. Di istana Taihe, sampingnya ada 4 ini yang besar ini ya. Yang lainnya agak kecil, ada yang sebagian dibuat dari besi. Tapi yang di istana Taihe dibuat dari tembaga. Dilihat ya, ini gimana ini coba ya. Ini dilihat ya, singa ya. Kebanyakan juga anak naga ini semuanya. Jadi yang diukirkan sana. Ya, kita dari sini Istana Taihe, kita melalui ini Istana Taihe kalau masuk lagi kita ke Istana Zhonghe lewat ini gentongnya ini untuk menyimpan air. Ya, kiri kanan dua-dua sini Anda bisa lihat ini semuanya lapisannya sudah nggak ada. Jadi sekarang begitu saja sebagai untuk memperingati ya negara China ini negara kalau tidak kuat ya agresor itu bisa ya negara jadi rakyat kehidupannya orang lain mau apapun diambil ya. Jadi sekarang kita untuk memperingati tidak direnovasi kembali lagi. Ya sekarang kita keluar dari Istana Taihe, jadi keluar ke belakangnya lagi, ke utaranya lagi. Itu ada bangunan yang di tengah-tengah, itu dinamakannya Istana Zhonghe. Ya samping bisa dilihat ini banyak ya, itu untuk gudang. Perumahannya itu untuk gudang, untuk menaruh teh, baju pakaian, barang antik, emas, dan lain-lain pokoknya ya. Yang tengah ini disebutnya Zhonghe Tian, Zhonghe, Istana Zhonghe. Untuk apa? Jadi biasanya 10 tahun sekali mengadakan turunan kaisar, catatan turunan kaisar dirubah, diperbaiki di sini. Dan juga sebelumnya sembahyang pertanian, disinilah kaisar melihat dulu bibit padi atau yang dan sebagainya di sini dan perkakasan pertanian di sini ya, di sini melakukannya di ini yang kecil ini ya, yang tengah-tengah ya, yang tengah-tengah ini. Pokoknya di atas ini ya semuanya hurufnya atas batu yang 3 susun ini. Jadi dilihatnya seperti huruf Mandarin itu tu, tanah. Mengapa dibangunnya seperti tanah ya, 2 garis dan 1 garis itu ya. Jadi tu. Tu itu kalau di China ini kalau 5 apa ya, dunia ini dibuat dari 5 elemen. Ya, emas, air, api, kayu, dan tanah. Tanah itu letak paling tengah. Jadi kaisar itu simbolnya tanah. Tanah itu warnanya kuning. Jadi kaisar ini semua di istana Forbidden City atap warnanya kuning ya. Jadi Forbidden City dilihat warna kuning itu selalu kaisar yang mempunyai orang lain biasa pejabat tidak boleh memakai warna kuning. Karena kuning itu baju kaisar, bajunya warnanya kuning. Yang lainnya pejabat anak kaisar pun sebelum jadi kaisar tidak boleh memakai baju kuning ya. Kuning itu khusus untuk kaisar sendiri. Ya, ini di sini bisa dilihat ini dari cukup tinggi juga ini ya Bang, karena 8 meter tingginya ini. Jadi sekitar kota Beijing Anda bisa dilihat sekitar kota Beijing. Karena Forbidden City letaknya di pusat kota Beijing, di sekitar dalam lingkar kedua tidak boleh diizinkan membangun bangunan yang tinggi. Jadi sekitar ini bisa lihat jauh-jauhan ya, jauh-jauhan bisa kelihatan tuh jauh-jauhan kota Beijing. Karena tidak boleh bangunan tinggi. Bangunan tinggi di kota Beijing hanya boleh diizinkan di lingkar ketiga, ya, di luar lingkar ketiga. Ya, ini juga tidak boleh masuk ya. Di sini ada kursi kaisar di dalamnya. Jadi untuk permaisuri tadi yang saya sudah jelaskan fungsinya itu ya untuk memperbaiki catatan turunan China, turunan kaisar ya. Dan juga untuk di sini mengontrol juga untuk
perkakasan pertanian ini. Ya, ini agak kecil, dinamakannya Istana Zhonghe, ya Zhonghe ya. Zhonghe ini dilihat ininya Zhonghe ya. Bangunannya begitu asalnya lain ya, beda dengan Istana Taihe. Jadi Istana Zhonghe ini yang di tengah-tengah di belakang ya, jadi sini ya kita kembali lagi, jadi jalan lagi di belakangnya, di sebelah utaranya itu Istana Pauhe. Ya, jadi kita dari samping ini istana, itu Istana Pauhe. Istana Pauhe untuk apa zaman dahulu. Jadi di sini pernah juga untuk undangan kaisar, juga pernah dinasti Qing pun pernah di sini juga mengadakan pesta dan mengadakan undangan makan di sini. Dan yang paling penting ini di China ini mengadakan 3 tahun sekali mengadakan ujian kaisar, ujian istana. Ya, yang dapat itu yang nomor 1 Kaisar Zhuangyan. Oh, udah waktunya ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak tadi saya yang jelaskan? Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Iya Pak Tan, ada beberapa pertanyaan nih. Penjelasan Pak Tan bagus sekali ya, sampai mereka semuanya sepertinya terpesona dengan penjelasan Pak Tan. Ya. Kemudian ini Pak Tan, karena istana ini bagus sekali ya, ini ada pertanyaan dari Pak Simon. Arsiteknya siapa Pak Tan? Arsiteknya katanya satu orang Suzhou, namanya Kuai Xiang. Tapi mengapa kalau di China arsiteknya ini tidak orang yang diperkenalkan, tidak begitu kenal? Karena selalu ya apa yang disebutnya itu jadi kaisar yang banyak yang orang yang itu kebanyakan kaisar. Siapa yang menyuruh membuatnya? Orang yang ingatnya kebanyakan namanya kaisar, itu barulah kaisar ya. Kalau untuk untuk siapa yang desainnya itu banyak orang yang tidak tahu. Sebenarnya dari orang Suzhou itu namanya Kuai Xiang, orang Suzhou. Dianya khusus spesial pintar membangun bangunan kayu ya. Bangunan kayu ini semuanya tidak memakai kayu, memakai paku. Semua pakai silangan kayu semua dibuatnya. Ya, jadi sangat indah sekali. Jadinya sekarang yang di Forbidden City itu semuanya juga tidak memakai satu buah paku pun tidak pakai ya. Bisa dilihat itu juga di depan juga bangunannya itu di pojok pintu gerbang Istana Forbidden City, itulah bangunannya, ada satu bangunan itu juga ya, dilihatnya kuning itu bangunannya. Kuai Xiang namanya. Oke. Jadi orang Suzhou. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Hana. Sekarang ini siapa yang boleh tinggal di dalam istana, Pak Tan? Sekarang kan dari tahun 1925 sudah jadikan museum istana kuno. Ya, semuanya kaisar, saudaranya kaisar pun termasuk Hui dan saudara-saudaranya kerajaan kaisar itu semua tidak boleh tinggal lagi di dalam istana Forbidden City. Jadi dari tahun 1925 Forbidden City sudah diganti namanya dalam Mandarinnya. Jadi dijadikan Museum Istana Kuno Wukong Po Uyen. Bukanlah disebut Forbidden City. Mengapa dulunya disebut Forbidden City? Karena Forbidden City itu kota terlarang. Jadi orang biasa tidak boleh berdekatan dengan istana Forbidden City. Jadi pejabat pun harus diundang baru boleh masuk ke istana Forbidden City. Ya, jadi dulu disebut Forbidden City, sekarang disebutnya sejak tahun 1925 disebutnya Museum Istana Kuno. Banyak sekarang jadi pajangan-pajangan bekas dalam istana kuno itu, banyak pajangannya, pamerannya, barang antik, barang apa yang ukiran tembaga, keramik, ya semua barang-barang antik masih sebagian di sini juga. Tapi tahun pernah ya tahun 1931
Jepang masuk ke negara China. Jadi ketakutan Forbidden City, banyak-banyak barang antik bisa hilang, bisa diambil oleh orang Jepang. Jadi memakai berapa ribu ya peti diangkut dibawa ke selatan, ke Shanghai. Jadi sesudah perang Jepang sudah selesai, dibawa kembali lagi ke kota Beijing. Tapi sebagian oleh Kuomintang pada saat itu dibawa ke Taiwan. Ya, jadi sebagian di Taiwan, Museum Taiwan pun banyak barang antik dari kota Beijing, Museum Istana Kuno. Ya, saya jelasnya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, cukup jelas Pak Tan. Ini lagi nih. Ya. Tadi kan disebutkan keturunan raja terakhir adalah Puyi. Apakah Ya, Puyi punya keluarga dan sekarang mereka tinggal di mana? Sekarang keluarga Puyi itu nggak ada anak Puyi. Sekarang dari kaisar ya, dinasti Qing itu semuanya 10 kaisar. Dari kaisar turunan ke-8, 9, 10, Kaisar Tongzhi, anaknya Ibu Suri Cixi, Kaisar Guangxu dari tahun 1860 ya, Kaisar Tongzhi sampai dianya baru usia 19 tahun dia yang sudah meninggal. Dari tahun 1874 Kaisar Guangxi jadi kaisar. Baru jadi kaisar 39 tahun, dianya sudah meninggal. The Last Emperor itu tahun 1908 baru jadi kaisar. Ya, umur 6 tahun sudah digulingkan oleh Dr. Sun Yat-sen, jadi tidak ada. Jadi tiga ini yang terakhir dari kaisar turunan ke-8, ke-9, ke-10 tidak ada anak. Jadi saudara-saudaranya sekarang banyak, mungkin saudaranya sekarang pokoknya di kota Beijing banyak juga. Jadi suku Man ini, suku dinasti Qing, suku Man ya. Suku Man itu beragama suku Man mirip dengan agama Islam. Dianya juga no-pork. Kesatu ya, jadi tidak makan pork ya jadinya. Kalau di Beijing ini disebutnya satu, jadi yang beragama Islam itu di negara China ada 10 suku bangsa minoritas yang beragama Islam ya, termasuk juga suku Hui, suku Man. Kalau kita ada meeting nih, ada suku Man di Beijing juga banyak juga. Orang-orang pada tahu suku Man itu no pork ya kalau makanannya itu. Ya, penjelasannya gini cukup ya. Cukup jelas Pak Tan. Ini sebelum kita lanjut ke video berikutnya, ada yang interest ternyata tadi dari Pak Mulyadi. Dia ngelihat di atas atap istana tadi ada 11 binatang. Tadi ya Pak ya. Nah, itu binatang apa saja dan melambangkan apa saja Pak Tan? Ya, katanya 11 itu. Yang pertama itu tadi yang saya cerita, jadi satu orang di atas burung fong sedang terbang, itu yang paling depan ya. Jadi berarti itu kaisar itu jadi untuk menentukan, jadi untuk yang terakhir itu biasanya seperti orang, itu disebutnya apa ya, pokoknya yang tengah-tengah 9 itu kan 11. Satu yang pertama dan paling belakang itu tidak dihitung. Yang tengah-tengah itu 9 itu 9 anak naga. Namanya saya banyak lupa juga. Susah juga diejanya ya. Pokoknya mirip, bentuknya mirip dengan itu juga, dengan naga. Termasuk juga ada kilin ya. Kilin juga anak naga. Ada Chisou, ada apalah namanya, Wenshou. Pokoknya naga itu disebutnya binatang rezeki lah, pokoknya di China ini banyak kalau dipakai untuk di dalam istana ya. Dalam istana sering dipakai binatang-binatang itu. Anak naga itu 9 ya. Ya, jelasannya ya, gini. Cukup jelas Pak Tan. Semoga tadi juga menjawab pertanyaan dari Pak Mulyadi. Kemudian mungkin kita bisa lanjutkan ke video berikutnya. Silakan. Ya, oke.